Untuk yang pertanyaan pertama, ini datang dari saudara Wawan, berasal dari Batang, Jawa Tengah. Di sini beliau mengajukan 2 pertanyaan. Sebenarnya beliau cerita bahwa Ma'isyah Ana adalah seorang terapis bekam, juga teknisi pendingin udara, AC, teknisi AC. Nah, pertanyaan beliau, bolehkah Ana menarif jasa bekam dan bagaimana status uang hasil bekam itu? Bolehkah Ana dengan hasil itu untuk menafkahi keluarga? Setahu Ana uang hasil bekam itu adalah khabith. Mohon dijelaskan Ustaz. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hasil usaha bekam itu ada 2 hadis yang zahirnya bertentangan. Yang pertama hadis Indah Muslim, rawahu Muslim ya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kasbul hajjami khabithun. Usaha pembekam itu adalah hukumnya makruh, hukumnya khabith. Kata khabith itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dan juga yang lainnya adalah bermakna haram. Tinjauan dari sisi ini berarti hasil bekam hukumnya haram. Kemudian di sana ada riwayat Bukhari juga, Nabi alaihi salatu wasallam itu meminta bekam atau ajrahu, meminta bekam kepada sahabat. Kemudian Nabi ngasih opanya. 2 hadis ini zahirnya terjadi kontradiksi. Aqwal para ulama banyak banget untuk mengkompromikan dan mentarjih. Saya simpulkan karena ini sudah saya lewat pembahasan saya, anak punya buku masalah ini juga. Kesimpulannya adalah ada 2 model. Di sana ada thariqatut tarjih, thariqah memilih mana yang paling kuat. Ada di antara mereka memilih hukum haram. Karena itu qaulun Nabi, ucapan Nabi. Sedangkan yang satu ini, yang Nabi ngasih opa itu perbuatan. Dalam kaidah ilmu usul, al-qaul itu muqaddamun al-fi'il. Ucapannya Nabi itu lebih dikedepankan daripada perbuatan Nabi. Berarti tarjihnya lebih kuat ucapan daripada perbuatan. Alasan mereka kenapa qaul itu lebih didahulukan daripada perbuatan, dikarenakan qaul itu yufidul umum, berfaedah umum untuk Nabi dan untuk umatnya juga. Yang kedua, kalau perbuatan Nabi itu yahtamil khususiyah, ada kemungkinan khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sehingga apa-apa yang itu berfaedah untuk umatnya, yang itu jelas sharih daripada perbuatan Nabi yang ada kemungkinan-kemungkinan, maka dimenangkan qaul. Al-Imam Syaukani sering banget, bukan sering ya, terkadang juga memakai kaidah ini, al-qaul muqaddamun al-fi'il. Bagi anak pribadi nih yang juga belajar usul dan mengajarkan usul dan banyak berkecimpung di dunia fikih, pendapat ini kurang pas. Karena di dalam kaidah usul, tarjih itu urutan kedua. Harusnya pakai thariqatul jama'. Thariqatul jama', thariqah pengkompromian itu lebih pas daripada thariqatul tarjih. Yaitu thariqah yang kedua yang saya akan ungkapkan. Karena apa? Karena thariqatul tarjih itu memilih satu, membuang yang lain. Kalau thariqatul jama' itu masing-masing dipakai. Tentunya i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima. Menggunakan 2 dalil dengan diberikan pada porsinya itu lebih diutamakan daripada membuang satu dan digunakan satu. Maka thariqah yang kedua ini thariqah yang paling pas. Ketimbang thariqatul tarjih
yaitu Thariqatul Jumhur. Di sini Thariqatul Jumhur bahwasanya larangan Nabi atau bahasa Nabi yang itu namanya khabith itu bisa dibawa kepada arah makruh. Arah makruh. Karena Nabi SAW tidak mungkin jatuh pada perkara haram gitu kan. Jadi awalnya Nabi ketika membahasakan itu haram, terus Nabi setelah itu melakukan sendiri, itu berarti Nabi itu ingin mengumumkan, memaklumatkan kepada umatnya bahwasanya ini nggak nyampe derajat haram, tapi hanya makruh. Nah, berarti bisa disimpulkan dari Thariqatul Jam'i bahwasanya hasil bekam itu adalah hukumnya makruh. Cuma di sana ada kaidah yang harus diperhatikan juga. Ya banyak kaidah sekarang ini. Yaitu kaidahnya kalau memang si penerapi itu tidak punya uang kecuali hanya itu, maka nggak apa-apa dia mengambil itu. Karena di kaidah fikih itu ada yang namanya wal makruhi qad yuf'alu lil hajati. Perkara makruh itu bisa digunakan, bisa diperlakukan, bisa dipakai ketika dibutuhkan. Nah, di saat Anda dibutuhkan, jadi ada derajat gini. Ada derajat daruriyat, ada derajat darurat, ada hajat, ada taksiniyat. Hajat itu di bawahnya darurat. Kalau darurat itu kan lawannya haram. Kalau dibutuhkan itu lawannya makruh. Nah, saya contohkan kayak misal contoh orang pakai baju. Dia telanjang, nggak ada bajunya pada musim yang dingin. Dia kalau nggak pakai baju, maka dia akan binasa. Maka butuhnya satu baju, dia pakai itu darurat. Tapi kalau dia pakai satu baju itu nggak ada masalah, cuma masih dingin, Maka dia butuh pakai baju kedua. Pakai baju kedua itu adalah hajat. 1 dan 2 itu sudah cukup sebenarnya, cuma kurang indah. Maka pakai baju ketiga adalah taksiniyat. Nah berarti makruh itu nggak mesti darurat, tapi dibutuhkan aja bisa itu. Nah tinggal keadaan Anda itu gimana? Apakah status darurat atau status hajiyat dibutuhkan? Wadalil tentang kaidah ini adalah perbuatan Nabi SAW ketika menggendong Hasan dan Husain. Di dalam sholat itu, ketika menggendong ketika sholat ya, di dalam sholat itu inna fi sholati la syughla. Sholat itu punya kesibukan sendiri. Nggak boleh perbuatan yang lain dimasukkan dalam sholat. Sehingga perbuatan sholat itu, yang itu selain sholat itu 2 kemungkinan. Bisa boleh, bisa makruh, dan bisa haram. Perbuatan Nabi SAW paling banter jatuh pada perkara haram, tapi dibutuhkan nggak apa-apa. Jadi karena Nabi membutuhkan harus menggendong, yang itu asalnya hukumnya haram, makruh, tapi karena dibutuhkan maka nggak apa-apa. Nabi lakukan itu. Nah jadi kondisinya penanya kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa. Dia menarif apa? Menarif bekam. Tapi ada juga masalah. Ya jangan dimanfaatkan. Ya harus beli madu. Bekamnya gratis tapi apa? Harus beli madu. Itu kan transaksi yang tidak boleh ada unsur paksaan, nggak ada unsur saling malu gitu kan. Ya fair-fairan aja, kalau memang beli nggih monggo, nggak beli nggih monggo gitu. Jadi jangan dibahasakan apa? Ya jadi ini gratis Pak, tapi ini aja harus dibeli gitu kan. Ya nggak pas gitu. Ya. Jadi di sini pertanyaan beliau kan menarif ya. Jadi hukumnya makruh. Kalau tidak menarif Ustaz, sukarela gitu. Lah makanya bahasa begini. Itu kan bahasanya kan kasbu, usaha. Nanti bahasanya memang nggak narif. Seikhlasnya gitu kan. Tapi kan juga namanya usaha. Makanya bahasa Nabi itu kasbu itu kalau ditelusuri secara bahasa itu
lebih luas daripada bahasa mentarif. Berarti kan ini sebenarnya jangan kau bikin makan gitu kan, jangan bikin usaha kan gitu loh. Jangan Anda bikin usaha gitu kan. Jangan Anda bikin usaha. Begitu saja. Jadi jangan bikin usaha. Baik, kesimpulannya ini hukumnya makruh, intinya makruh ya. Tapi untuk seterusnya bagaimana nasihat antum untuk melakukan yang makruh tapi untuk seumur hidupnya itu gimana? Ya kalau dia punya usaha yang lain ya mendingan yang lain. Itu yang lain Ustaz. Ya, soalnya mungkin ada seorang lain ikhwan yang khusus bekam ada. Ini kebetulan beliau ini cabang kan, beliau terapis pendingin juga, teknisi AC. Ada satu mungkin ikhwan yang khusus bekam aja. Lah seumur hidupnya dia makan dari satu yang makruh. Ya, lihat kondisi dia kalau memang dia gak ada usaha yang lain kecuali hanya itu nggih monggo, tapi kan kalau ada usaha yang lain mendingan dijauhi. Jadi yang perlu dicatat untuk para pemirsa tadi kapan dorurah, kapan hajat, kapan tahsiniyat itu yang penting ya.